Halo Sobat Football, jumpa lagi di channel kami. Kali ini kita akan bahas sedikit mengenai Timnas Indonesia dan persiapan Timnas di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak dan Filipina nanti. Hadapi Irak dan Filipina, media Vietnam sebutkan begini, Timnas Indonesia bawa skuad paling kuat yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Media Vietnam sangat menyoroti segala bentuk persiapan Timnas Indonesia jelang dua laga besar terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti zona Asia ini. Bagaimana tidak, di 3 pertemuan terakhir melawan Timnas Indonesia, Vietnam selalu kalah, ini menjadi pukulan telak bagi mereka. Setelah bertugas bersama Timnas U23 Indonesia, Sintayong sama sekali tak ada waktu untuk beristirahat. Dia harus segera mempersiapkan skuad racikannya sebaik mungkin, demi hasil yang maksimal. Pelatih asal Korea Selatan ini sangat yakin dan optimis bisa masuk ke putaran ketiga nantinya, namun dia sadar masih memiliki banyak PR dalam timnya yang mesti dia benahi. Khusus dalam mempersiapkan skuad Timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Sin harus benar-benar siap secara mental dan permainan, karena lawan yang kita hadapi adalah lawan berat terutama Irak, dan kita belum pernah menang menghadapi Irak di beberapa pertemuan terakhir, namun, dengan dukungan dan doa rakyat Indonesia beliau yakin kita bisa meraih poin penuh, lebih-lebih kita bermain di kandang sendiri, cetusnya. Ajang besar tersebut akan dilanjutkan kembali pada bulan Juni nanti. Tim Garuda Senior nantinya akan memainkan 2 partai terakhir mereka pada putaran kedua ini di publik sendiri, dan kabarnya Stadion GBK menjadi pilihan. 2 tim terakhir yang akan dihadapi anak asuh Sintayong adalah Irak dan Filipina. Duel melawan Irak akan berlangsung pada tanggal 6 Juni tahun 2024, dan ini sangat spesial andai mampu meraih poin penuh, mengingat Irak adalah tim terkuat saat ini yang satu grup dengan Indonesia. Berselang 5 hari kemudian, tepatnya tanggal 11 Juni giliran Filipina yang akan melawan Indonesia. Namun sejauh ini, Irak sudah dipastikan lolos ke putaran selanjutnya yaitu putaran ketiga, karena mereka menempati peringkat pertama grup F dengan 12 poin. Sedangkan 1 tiket tersisa menuju putaran ketiga, akan diperebutkan oleh Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dan untuk saat ini, tim Garuda Indonesia bertengger di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Disusul oleh Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin, dan diikuti Filipina yang berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Tim Merah Putih untuk lolos ke putaran selanjutnya, Jordi Amat dan kawan-kawan hanya butuh 1 kemenangan lagi atau 3 poin lagi saja. Oleh karena itu, Sintayong selaku pelatih kepala timnas, mesti mempersiapkan tim terbaik dan solid demi meraih tiket menuju babak berikutnya. Impian publik Indonesia meraih mimpi besar itu juga sangat disoroti oleh salah satu media ternama asal Vietnam yaitu Soha. Bahkan dalam laporannya, Soha mengatakan bahwa Sintayong akan membangun skuad Garuda Indonesia terkuat dan solid yang pernah ada, dan menjadi catatan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Dalam persiapan ini, setidaknya, ada 17 pemain yang berkarir di luar negeri yang akan dipanggil pada Juni nanti. Berdasarkan sumber informasi saat ini, pelatih Sintayong kemungkinan akan membentuk skuad Garuda yang dianggap sebagai yang terkuat yang pernah ada, tulis Soha. Itu semua dibentuk untuk persiapan 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Sebanyak 17 pemain yang berkarir di luar negeri ini, juga menjadi rekor baru dengan jumlah pemain sepak bola terbaik Indonesia saat membela timnas, lanjut Soha. Saat ini memang cukup banyak pemain Garuda yang berkarir di luar negeri, dan ini adalah generasi emas timnas Indonesia. Di antaranya yaitu, ada Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Justin, Ivar Jenner, Rafael, Sandi, Tom Haye, Nathan Chuaon, dan masih banyak yang lain. Dan kemungkinan besar tim Garuda juga akan ada tambahan amunisi baru. Saat ini, Maarten Paes yang merupakan kiper FC Dallas sudah resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Hanya saja belum ada kepastian informasi apakah ia sudah menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB, Belanda, menjadi PSSI, Indonesia. Selain Paes, ada 2 lagi nama besar yang sedang menjalani proses menjadi WNI. Keduanya adalah Kelvin Verdong dan Jens Raven. Kendati belum menyandang status sebagai WNI, namun, Soha yakin keduanya akan dibawa pada Juni nanti. Media tersebut yakin proses untuk menjadi WNI Kelvin Verdong dan Raven akan berlangsung secepatnya.
Inilah daftar 17 pemain yang berkarir di luar negeri yang diharapkan akan segera bergabung dengan timnas. Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Arhan, Justin Hubner, Maarten Paes. Kemudian ada JIZS, Marcelino Ferdinand, Sain Patinama, Sandy Walsh, Jens Raven, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot, jelas media Soha. Dan selain itu, Soha juga percaya bahwa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bukan satu-satunya incaran Indonesia. Mereka juga menambahkan, skuad Garuda juga mengincar kemenangan melawan Irak dan Filipina. Andai dua kemenangan ini dapat terwujud, maka posisi Indonesia di ranking FIFA akan terus melonjak naik. Pelatih ingin memiliki skuad terkuat dengan tujuan memenangkan dua pertandingan sisa melawan Irak dan Filipina di hadapan publik mereka sendiri. Dengan harapan besar mampu bersaing memperebutkan posisi teratas klasemen dan naik peringkat FIFA secara bertahap, jelas laporan tersebut. Nah, gimana nih menurut kalian Sobat Football? Tolong tulis komentar kalian di dalam kolom komentar di bawah ini.